Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Kampanye hari pertama sudah dimulai, bagaimana para tokoh-tokoh politik membuat suatu terobosan, membuat suatu gagasan, bahkan ada yang marah-marah. Nah, di studio EZI TV sudah ada yang sudah tidak asing lagi, ada tokoh eksponen pemuda Indonesia. Kita sapa Bung Tobias Patiasina, selamat malam Bung. Ya, selamat malam Mas Gun. Ada tokoh viral, Bung Iskandar Sitorus, selamat malam, Bang. Malam Mas Gun, malam. Jadi pemirsa EZI TV, meskipun ada tagline atau tanda tangan komitmen tentang pemilu damai, namun banyak juga yang pesimis. Apa bisa? Karena di beberapa sosial media, pemberitaan itu sudah mulai terlihat panas. Nah, kita akan langsung membahas mungkin dari Bung Tobias dulu. Jadi kita sudah melihat bagaimana video Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang memang terlihat jengkel dan diakui bahwa saya sih sudah jengkel. Itu videonya viral dan komentarnya ribuan. Bahkan komentar yang jelek, yang mendukung, memang sepertinya sudah terjadi friksi. Itu sudah terlihat dan mungkin ada baiknya Bung Tobias bisa menjelaskan apa sih ini? Sebenarnya arahnya kemana, siapa yang dituju atau ada pemikiran lain? Silakan Bung. Ya, terima kasih Mas Gun. Lihat dari kacamata saya bahwa saya sudah mendengar bahwa apa yang Ibu Mega berbicara ya mengenai ketidakjelasan mengenai polisi ya, dalam arti ini aparat ya, karena jelas-jelas di situ bahwa Ibu Mega mengatakan bahwa polisi ini harus berdiri tegak lurus. Nah, kenapa ada yang tadi dikatakan sama Mas Gun, ada marah-marah, ungkapan marah-marah dari Ibu Mega? Kalau saya lihat dari sini ya mungkin bukan tuju kepada instansi Polri, itu hanya sebagai background Ibu Mega dalam hal ini untuk berbicara tekankan untuk Polri, tapi dalam hal ini ada sesuatu yang memang ungkapan itu ditujukan kepada yang lebih tinggi dari Polri ya. Nah, itu yang harus kita lihat bahwa ada makna yang berkali-kali diungkapkan oleh Ibu Mega itu bahwa lawan berkali-kali, itu bukan hanya sekali tapi berkali-kali bilang lawan. Nah, dalam arti yang kita lihat bahwa lawan ini berarti kan konteksnya ada dua, lawan terhadap hukum yang ada di Indonesia atau lawan terhadap oknum yang memang tidak tegak lurus dalam Pilpres ini ya. Itu yang saya lihat dari kacamata saya, bahwa terlepas itu mungkin ungkapan rasa kesal kepada seseorang oknum Polri, nah itu bisa juga terjadi. Nah, untuk itu kita sebagai eksponen pemuda Indonesia, kita minta juga agar Ibu Mega kalau bisa ya kan, Ibu Mega kan sebagai ibu negara ya kan, habis itu ibu negarawan lah ya kan, dalam hal ini berikanlah satu edukasi yang baik dengan mungkin tidak marah-marah ya kan. Kalau tidak marah-marah itu lebih elegan, karena ya apalagi negarawan ini kan sudah masuk umur yang dikatakanlah umur memang udah tua ya. Dalam hati ini ya kita mintalah supaya Ibu Mega berikan contoh yang baik. Boleh marah, tapi kalau marah seperti yang kemarin kita ngeliat ini juga ya memberikan contoh yang tidak bagus juga untuk generasi muda ke depan. Mungkin itu seperti itu dulu. Oke, Bung. Ke Bang Iskandar. Jadi sama gambaran dalam video tersebut. Jadi ungkapan apa yang diucapkan Ibu Megawati Soekarno Putri pasti ada pembisik dong. Pasti ada tim yang namanya tim analis. Ada tim istilahnya think tanknya Bung Mega. Hingga dia akhirnya tadi
dia tuh kalau marahnya tuh nggak semarah yang kemarin, dia jengkel juga diungkapkan karena Bu Mega polos, negarawan, bahkan sosok JK juga mengucapkan bahwa ibu paling demokratis di Indonesia adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau dilihat dari kemarin ucapannya itu, sampai dia mengakui bahwa dia jengkel, dia menuding sesuatu yang memang saya sendiri, dia mau nuding kemana sih sebenarnya ini dia? Silakan Bang Iskandar. Ya, terima kasih Mas Gun. Kalau kita perhatikan seperti ini juga Bang Tobias, kalau kita lihat ini malah ada nilai plus dalam kondisi pernyataan marah. Seorang perempuan berusia tua mampu marah dengan terukur. Kalau kami perhatikan dari sisi kinerja suatu organisasi ya, ini adalah akumulasi dari hal-hal buruk yang pernah mereka deteksi. Lalu kita lihat bahwa personifikasi dari Megawati yang lebih panjang pengalaman politiknya ketimbang pimpinan partai politik yang lain, ini merupakan satu simpul ada hal yang tidak terbendung oleh organisasi lagi yang terjadi saat ini. Jadi ini di luar kemampuan atau kebiasaan atau dalam perjalanan pemilihan demokrasi di Indonesia ini mungkin diperhatikan oleh Megawati sudah tidak lazim gitu. Kalau dilihat dari panjangnya waktu yang dialami berapa kali dia mengikuti pemilu, sepertinya malah kami lihat dari sisi kinerja ya, ini bisa berimpact luar biasa. Ada hal-hal yang mungkin nanti tidak kita duga yang terjadi akibat dari saran dari seorang Megawati ini. Yang kita tidak duga ini bukan berarti itu negatif, tapi juga belum tentu itu yang positif gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi cermatan juga kalau kami melihat tidak juga semata-mata pernyataan Megawati itu dihujat dan atau dipuji itu adalah ukuran, tidak. Justru yang kita harus kaji adalah ada pimpinan partai politik lain atau penguasa politik lainnya yang mempertimbangkan atau mengkaji pernyataan-pernyataan Megawati ini dengan cara diam. Kalau hanya untuk membantah atau untuk membumper atau untuk mematahkan atau untuk men-sliding membuat ungkapan-ungkapan yang berbeda, kami pikir itu terukur. Justru kita harus perhatikan yang diucapkan oleh Megawati itu menimbulkan efek tidak bagi lawan-lawan politiknya. Kan efek itu bisa kelihatan dari pernyataan yang tidak membantah atau tidak berbenturan, tapi bisa menjadi kanal kelarian, lari dari benturan-benturan gitu. Kalau kita berhitung bahwa ungkapan lawan dari seorang Megawati, harapan kita sebenarnya adalah melawan dalam konteks demokrasi itu sendiri, dalam sistem yang positif itu sendiri. Kalau kita perhatikan yang disebut Megawati lawan itu juga memang bukan lawan fisik. Jadi tidak bisa juga kita menuding Megawati memerintahkan atau mendorong loyalis partainya dan atau loyalisnya dia untuk melakukan fisik. Nah, kami melihat juga jangan sampai yang dituding Megawati terjebak dengan asumsi-asumsi fisik. Kalau kami perhatikan dari sisi audit terhadap kinerja ya dan simpul-simpul pernyataan Megawati, ini sudah di luar kemampuan partai PDIP untuk menghadapi persoalan, sehingga dia sampai menyebut dan menampilkan rasa marah. Tapi harus kita perhatikan masih terukur dia mengucapkan itu. Untuk seorang yang sudah berusia seperti itu, terlebih wanita, harusnya tidak terukur. Kemarin harusnya menjadi seperti merengek-rengek. Tapi kita lihat memang fokus. Jadi luar biasa untuk Megawati yang bisa fokus mengungkapkan rasa marah, tidak dengan ungkapan yang tidak beretika. Malah dia sangat-sangat tersusun padahal kita melihat dia tidak baca teks itu. Nah, ini mungkin kelebihan dari seorang Megawati. Tapi yang kita mau tahu adalah orang yang memahami pernyataannya ini, orang yang merasa ditujukan pernyataannya ini, kita bisa cek nanti bagaimana tampilannya. Semoga saja ada efeknya supaya orang yang ditujukan itu kita senang juga kalau memperhatikan ada benturan-benturan nantinya, benturan dalam konteks pernyataan dan atau lari dari pernyataan itu. Begitu sementara kira-kira Mas Gun. Oke, ke Bung Tobias lagi. Jadi kita sudah mendapat gambaran dari Bang Iskandar mengenai tadi. Jadi Bu Megawati itu terstruktur meskipun marah. Cuman saya mau tahu siapa sebenarnya nih pembisik-pembisik atau
public relation yang memang apa ya, entah itu ungkapan diri sendiri, Megawati sendiri, atau memang ada pembisik hingga narasi lawan, narasi polisi, narasi Orde Baru keluar dari seorang Megawati Soekarno Putri. Silakan. Ya, kalau saya lihat bukan dari situ, Mas Gun. Bagi seorang negarawan seperti Ibu Megan, apalagi punya pengalaman yang jauh dalam politik, ya kalau hal-hal bisik-bisik itu tidak mungkin lah, karena beliau bisa tahu mana nalar mana yang betul-betul masuk di dalam karakter dia untuk berbicara orang ini baik atau tidak, itu dia sudah pakarnya. Dan beliau itu kan melihat aja dengan mata kepala, dengan gaya aja tuh beliau udah tahu bahwa ini langkah yang diambil oleh seorang mohon maaf kepala negara, dia udah bisa tahu bahwa ini orang ini melangkah salah, melanggar aturan, sudah bisa tahu. Itu sudah bukan kelas si Ibu Mega untuk menilai hal seperti itu atau bisik-bisikan yang dari orang, ya kan? Nah, cuma yang kita ngelihat bahwa mungkin dengan tadi sudah disampaikan sama Bang Is bahwa beliau sudah tidak melihat bahwa yang ada yang berjalan di politik yang ada berjalan hari ini itu tidak baik-baik saja. Itulah akhirnya beliau mungkin dengan rasa kesal beliau mengungkapkan semua itu. Nah, tapi yang kita lihat bahwa kalau memang itu ada orang yang ada di sekitar beliau yang memang betul-betul mau ini supaya beliau juga bisa terkontrol ya dalam hal-hal mungkin ada salah mengungkapkan, ya pasti kan harusnya ya orang itu berbicara positif kepada beliau kan, agar jangan sampai keluar lagi kata-kata beliau yang emosi. Nah akhirnya kan kalau sudah emosi itu ya orang siapapun, orang kalau sudah dalam emosi pasti akan mengeluarkan kata-kata yang memang kurang enak didengar. Dan kita lihat bahwa hal seperti inilah yang kita takutkan, bahwa jangan sampai nanti ada tolak ukur antara perlawanan dengan posisi yang ada saat ini di dalam politisi Indonesia ke depan ini nih. Kita lihat bahwa banyak sekali ya kan orang-orang yang seperti ketum-ketum partai kan, yang sebenarnya kan banyak yang punya salah. Banyak yang punya salah. Siapa sih yang nggak punya salah? Banyak yang sudah jelas-jelas sudah disebutkan tersangka semua. Tapi sampai dengan hari ini ya enggak jangan kan tersentuh ya kan, mau nyebut aja udah nggak ada lagi, kita udah nggak ngelihat kan. Nah inilah banyak yang salah dari demokrasi hukum yang ada di Indonesia. Akhirnya masyarakat menilai bahwa ini Indonesia ini memang nggak baik-baik saja, dan memang hari ini dalam hal konstelasi hukum ya memang sudah terlalu jauh. Akhirnya ya kembali lagi banyak yang selalu menilai bahwa ini langkah yang salah ini sebenarnya siapa? Kepala negara ya kan, atau partai politik, atau ketum-ketum partai, atau ya Polri atau kejaksaan. Nah itu yang seperti itu Mas Gun. Itu aja mungkin seperti itu Mas Gun. Tapi kan yang menarik ini selain kembali ke Orde Baru, yang berkuasa ini, artinya kan sudah langsung menuding. Ya, kalau begini, kalau soal Orde Baru ya mungkin ini saya punya asumsi bahwa ya beliau seperti Ibu Megawati kan sudah pernah merasakan tekanan dari Orde Baru seperti apa, dan itu beliau ungkapkan itu jangan sampai nanti terjadi lagi seperti yang sudah pernah beliau rasakan. Nah kalau memang itu terjadi, pasti yang beliau bilang, yang tadi sudah kita dengar sendiri bahwa dia bilang lawan. Nah bilang lawan itu tuh ada dua arti. Lawan yang tadi bilang mungkin bukan fisik, tetapi lawan Orde Baru, jangan sampai muncul kembali. Nah itu yang kita ngelihat dari kacamata saya. Nah tapi yang saya lihat bahwa sebenarnya kan Orde Baru kan sudah masa lalu. Nah kita kan harus menuju ke masa depan, ya kita jangan lagi melihat ke sejarah masa lalu. Nah kalau kita melihat sejarah masa lalu, apalagi kita kembali ke masa lalu, itu negara ini tidak akan maju. Oke, Bang Iskandar, jadi
ini dari Megawati ke pembisiknya juga masih belum kelihatan. Jadi kan sosok Megawati meskipun dia seorang ibu mandiri, bahkan dia menyebut Iron Woman di Asia yang satu-satunya masih hidup. Ini sebenarnya apa yang digambarkan Megawati ini ada unsur kemana nih masih belum jelas. Tapi kan orang menangkap ya Presiden Jokowi nih yang mengintimidasi, yang disebut sebagai Orde Baru, Neo Orde Baru. Artinya kalimat-kalimat yang Bang Iskandar tadi bilang Bu Megawati ini terstruktur, sistematis dan fokus, itu ini arah sebenarnya apa sih? Apakah memang intelijen yang saat ini di balik Bu Megawati itu yang masih baru lolos dari pensiun dari jabatan-jabatan strategis saat ini ikut membisiki, karena rangkaiannya itu kalau saya lihat kok arahnya keywordnya adalah polisi, mulai dari Aiman, mulai dari yang dibilang Tirto hoax sampai ke Megawati di puncaknya itu. Apa sebenarnya sih yang dimaui para pembisik ini? Jadi begini dia Mas Gun, untuk Bang Tobias, teman-teman di EGTV ya. Ini kenapa sampai seorang diri Megawati keluar melakukan perlawanan dalam tanda kutip. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya di bawah-bawah Megawati itu juga tidak mempunyai kemampuan seperti yang kita perhatikan, yang asumsi-asumsi itu. Nah juga kita mau katakan bahwa instrumen, Megawati sudah ngukur instrumen partainya yang ada di DPR, RI, DPRD dan lain-lain serta di kabinet itu, dia mungkin juga tidak mau merusak itu. Mungkin dia tidak mau merusak itu. Kenapa dia harus ambil momentum itu? Dia mau nunjukkan juga di sebelah sana kan diasumsikan dia adalah personal. Dia tidak pernah dalam kalimat ini warnanya tidak terlihat mengukur dan mau menggempur dengan kata lawan itu terhadap organisasi. Jadi kalimat-kalimat Megawati itu lebih cenderung kepada ada personal tertentu yang coba mengganggu-ganggu kebiasaan demokrasi. Itu asumsi yang mau disebutkan oleh Megawati. Tapi personal itu dia gambarkan dari hal kecil, polisi. Dia gambarkan dari hal-hal seperti itu. Kalau kami melihat dari sisi ungkapan-ungkapan Megawati di depan publik untuk menunjukkan kinerjanya, ungkapan polisi adalah bukan polisinya yang bisa menggerakkan polisi. Sebenarnya dia tidak mengatakan itu. Nah itu yang kami sebut bahwa tidak mudah dan tidak dangkal menilai pernyataan seorang wanita dalam usia itu pada puncak kekuasaan partainya yang cenderung di DPR itu dia sebenarnya bisa mengendalikan. Kalau umpamanya polarisasi terjadi akibat pernyataan Megawati terhadap grup di sebelah-sebelah sana, wah luar biasa ini. Kalau hitungan kami dari pernyataan Megawati ini hendak membelah. Ada ukuran-ukuran kinerja tertentu di hadapannya. Jadi luar biasa sikapnya dan tetapi ini sekaligus menunjukkan ketidakmampuan orang-orang PDIP di DPR. Artinya bagaimana gempuran individual PDIP selama ini nggak ada artinya ketimbang Megawati hanya 5 menit mengungkapkan kalimat itu. Nah jadi ini juga menjadi perhatian bagi pihak orang yang dituju oleh pernyataan Megawati ini. Dan kami pikir pihak itu adalah individual, bukan organisasi, bukan setara organisasinya gitu. Jadi ini menarik. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ini panas kemudian menjadi tidak terukur, justru tidak. Karena ada yang diasumsikan dalam pertarungan sekarang adalah kita asumsinya melihat ada orang lama menghidupi partai, membesarkan partai, tapi bisa memiliki rasa takut dan memiliki rasa tidak imbang dalam pertarungan melihat personal. Nah ini sangat berbahaya. Nah inilah mungkin yang diasumsikan oleh Ibu Megawati itu, ini sangat berbahaya. Kalau saya tidak berbicara ini, konsekuensi negatifnya ada, dicibir oleh publik. Tetapi kan publik tidak bisa kita jadikan mengukur kualitas dari pernyataan seorang Megawati. Karena ya supaya apple to apple, pernyataan Megawati harus dihadang oleh organisasi
bentuk dengan PDIP yang ada di DPR gitu. Jadi bukan berarti kalau itu dihujat oleh 10.000 orang berarti Megawati keliru, enggak. Kami melihat ini adalah trigger untuk menjebak pihak lain bagaimana menyikapinya. Kami lihat akan ada mungkin polarisasi di satu sisi tertentu. Bukan berarti nanti tidak ada lagi perekatan dari yang dianggap terpolarisasi. Jadi Megawati kita salutlah untuk seorang wanita ya. Kalau pernyataannya itu luar biasa. Menurut hemat kami itu pernyataan yang terukur untuk satu kinerja partai politik. Begitu dia Mas Gun. Oke, Bang Iskandar. Bung Tobias lagi nih Bung. Jadi efek Megawati juga memang ada beberapa sindiran ya, selain Orde Baru tadi dia bilang katanya di sini tapi di sana. Nah itu kan langsung bilang bahwa menunjuk sosok ya mungkin Jokowi, mungkin Gibran atau mungkin yang lain yang di Medan. Artinya omongan bersayap terstruktur untuk sosok Megawati itu memang ya kata Bang Iskandar bahwa dia adalah ya orang yang memang bisa mengendalikan emosi. Cuman ya itu ribuan orang itu sudah baik yang pro kontra udah terhipnotis. Jadi memandang Megawati bicara seperti itu ya masing-masing dari sudut para penonton itu. Nah yang saya mau itu sebenarnya atau pemirsa EJTV itu ini Megawati ini benar-benar marah beneran dengan kata lawan atau memang tadi apa yang disebutin Bang Iskandar hanya mengukur kubu sebelah tadi, gitu Bung. Jadi kalau mengukur sebelah ya itu memang bisa-bisa aja, tapi yang kita ngelihat bahwa pada dasarnya Ibu Mega itu mengatakan itu karena yang saya tahu bahwa apa yang ada di pikiran Ibu Mega itu ya saya bisa menilai bahwa ini sebenarnya gampang. Yang dia tidak puas itu keputusan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu yang menjadi dilema dia. Ini kalau tidak dicegah, ini berbahaya untuk demokrasi ini ke depan. Jadi kenapa ada tekanan-tekanan beliau? Kan beliau bilang kan sendiri kan dari ungkapan beliau bahwa negara ini mau dibawa kemana? Kalau orang yang baru berkuasa, ya kan, terus dia mau menjadi adidaya di Indonesia. Nah itu yang berbahaya untuk demografi politik. Itu yang saya ngelihat dari kacamata saya. Nah, terlepas dari yang sudah diungkapkan sama Ibu Mega itu akan menjadi bola liar. Ada yang menilai positif, ada yang menilai negatif. Nah orang awam yang tidak tahu politik ini, dia pasti akan bilang lah kok Ibu Mega kok marah-marah. Pasti kan seperti itu. Kalau orang yang sudah tahu seperti kita tahu mengenai politik, kita udah pasti tahu bahwa ini Ibu Mega tujuannya ke siapa, ngarahnya ke siapa, itu kita sudah tahu. Tapi kalau orang awam, dia pasti akan bilang lah Ibu Mega punya kelakuan pasti nggak bagus. Karena untuk dedikasi politik terhadap masyarakat, terhadap rakyat Indonesia itu bisa lihat marah-marahnya itu aja. Menilainya marah-marah. Nah itu yang menjadi nilai negatif. Kalau kita mau lihat dengan kacamata kita sebagai warga negara. Tetapi kalau kita melihat sebagai seorang politisi bahwa itu memang sudah terukur. Apa beliau juga bisa memberikan satu pandangan bahwa ini jangan kalian main-main ya. Kalau kalian main-main kalian akan berhadapan dengan saya. Itu mungkin seperti itu. Tapi kan gini nih, kita kan di sini menerjemahkan sebenarnya kan. Tapi memang ya menerjemahkannya itu banyak memang ada framing, ada orang-orang itu melihat dari sosok Ibu Mega. Tapi yang ada kalimat yang memang agak-agak mengganggu saya tentang intimidasi. Nah, intimidasi itu kan ini apa? Maksudnya intimidasi apa? Karena kalau saya lihat dengan bergabungnya 8 atau 9 partai ke Prabowo, ada 8. Nah itu kan sepertinya orang-orang yang bergabung dengan Pak Prabowo dan Gibran itu yaitu terintimidasi, akhirnya apakah ke situ maksud saya gitu? Kalau saya lihat enggak. Kalau ini mohon maaf aja lah. Semua kandidatnya yang ada di 3 partai ini kan semua bagus-bagus, ya kan? Pak Prabowo bagus, ya kan? Habis itu Anies bagus, udah begitu juga si Pak Ganjar juga bagus. Nah sekarang kita ngelihat bukan dari situ. Yang saya ngelihat gini bahwa
semua partai yang ada di situ tuh itu tidak ada punya sifat, mungkin sifat yang tadi yang sudah dikatakan bahwa ada intimidasi dari apa? Dari kepolisian, karena mungkin yang kemarin ya itu memang kita bisa lihat sendiri bahwa ada oknum yang mungkin pasang-pasang apa? Iya, maksudnya kan kita menerjemahkan intimidasi itu. Kalau Bung Tobias tadi bilang nggak ke polisi, ini maksudnya tadi yang saya bilang, apakah intimidasi itu dengan para ketua parpol yang merasa tersandera, akhirnya bergabung dengan Prabowo, sindiran itu. Nah kalau saya kan sudah ngomong, sudah jauh-jauh hari, bahwa yang ketua-ketua umum partai itu semua yang sudah terjerat hukum, nah itu bisa dilihat juga seperti itu. Banyak kok yang sudah dikatakan kok. Iya kan, sama KPK ini namanya sudah berkali-kali sudah disebutkan. Nah, tapi bisa aja mereka main silat-silat bergabung ke situ karena apa? Takut ditangkap, takut dinaikin lagi. Nah itu akhirnya apa? Mereka tersandra. Nah kalau sudah tersandra, ya kita nggak tahu ini yang salah nih siapa. Ke Bung Iskandar. Kalau kita perhatikan intimidasi itu tuh. Kalau kami lihat pernyataan Bu Mega tentang intimidasi, itu bukan ke partai politik orang lain. Sepertinya dia menarik diri ke partai politiknya. Sepertinya. Kenapa? Kalau mau dikatakan partai politik lain terintimidasi kemudian menjadi solid di satu kelompok tertentu, faktanya Muhaimin yang digembar-gemborkan bisa masuk berani kok untuk menyeberang dari asumsi-asumsi intimidasi itu. Jadi kalau kami pandang bahwa ini langkah cerdik yang dilakukan oleh Megawati ini. Nah kami lihat kalau nanti ada salah-salah persepsi, salah menafsirkan, salah melihat dan mencermatinya, kami pikir orang akan dirugikan. Ini lebih bahwa Ibu Mega melihat instrumen anak-anak buahnya itu nggak bisa sekuat yang dia lakukan. Memang udah pantas untuk dilakukan oleh seorang Megawati. Dan ini makin mewarnai ke depannya bahwa konflik politik itu akan makin menderu-deru. Dan ini hitungannya adalah hidupnya, tersirkulasinya dana-dana pemilu. Akibat dari pernyataannya Ibu Mega, yang pro dan kontra akan mengeluarkan anggaran. Itu sudah pasti itu. Ini ketimbang Ibu Mega tidak mengatakan apapun. Nah jadi yang disampaikan oleh Megawati itu baik-baik saja. Kalaupun ada perlawanan terhadap itu pun baik-baik saja. Yang kita ingin lihat adalah mekanisme demokrasi itu tidak diganggu dengan hal-hal buruk, hal-hal jelek sehingga menjadi tidak baik-baik saja. Nah ini yang perlu mungkin warning, salah satu model dari yang dikatakan Ibu Megawati adalah untuk ngerem orang-orang yang mencoba mencampuri lebih jauh. Potensinya makin kuat ini Mas Gunawan. Semingguan ini mungkin kita tidak tahu apa yang akan dihasilkan oleh kebijakan-kebijakan Mahkamah Konstitusi. Kita tidak tahu apa yang akan diproduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita tidak tahu akan diproduk oleh Mahkamah Agung. Apa yang akan dilahirkan oleh Bawaslu dan atau yang lain. Nah jadi ini kita lihat menjadi rujukan bahwa tidak ada sesungguhnya yang totally berkuasa. Karena satu sama lain mempunyai irisan. Indonesia ini dikenal dengan pembagian kekuasaan Mas Gun. Tidak ada konsentrasi kekuasaan itu hanya pada satu titik. Kan ada pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu mempunyai kekuatan masing-masing. Jadi kinerja-kinerja mereka itu yang perlu kita lihat. Kalau kemarin contoh ini kayak ini Bang Tobias. Ada kinerja yang diasumsikan publik buruk dari MK. Lalu ada kinerja yang mereduksi itu dari MK-MK. Nah itu baru keren. Itu namanya kinerja organisasi yang kita tunggu. Kalaupun ada sedemikian lain dari organisasi lainnya atau kementerian maupun lembaga atau instrumen hukum itu baik juga. Kalau memang udah ada dugaan seperti yang dikatakan Ibu Megawati, sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak buahnya untuk mengajukan pansus atau angket di DPR itu salah satu yang terbaik. Bocorannya gimana itu? Itu kalau Mas Hinton sendiri bilang 8. Sebenarnya berapa orang sih yang mau ini angket? Kalau di politik ini Mas Gun kita perhatikan kinerja-kinerja kawan-kawan di partai politik ini kan jangan dilihat di depan. Terkadang pintu belakang yang lebih memungkinkan. Siapa yang bisa meyakini dan percaya bahwa hanya 8 yang sudah dipegang oleh Mas Hinton? Jangan-jangan sudah 30. Kalau saya lihat Mas, ya percuma. Apa yang dikatakan mereka katanya yang sudah pansus itu semua kan setali 3 uang semua itu. Itu mereka itu kan punya dosa masa lalu banyak sebenarnya. Jadi mereka nggak berani itu, cuma bicara omong kosong.
Saya tahu itu bicara omong kosong yang katanya mau bicara angket. Padahal mereka punya kesana masa lalu ada. Jadi mereka mau bicara, ya bagaimana? Dia bicara diri sendiri. Ya kan, nah pas habis bicara ditekan lagi, sudah diam, ciut. Itu yang saya bilang, karena apa? Karena ya kita ngelihat bahwa backgroundnya mereka itu pada dasarnya ya orang Ambon bilang cili kata Halia, sama-sama pedas. Itu, jadi percuma apa yang mereka katakan itu. Ya kalau lihat ukurannya begitu ya contoh gini, ini baru sosok Masinton yang katanya akan melakukan hak angket. Sosok ketuanya Mbak Puan Maharani aja sudah Mas selalu memuja-muja Presiden Jokowi padahal. Ya itu karena saya bilang kan kalau punya produk kesalahan ya kan kita nggak tahu. Saya nggak nuduh kesalahan, tapi kalau saya ngelihat misalnya satu yang sudah tersandra dengan suaminya Mbak Puan sudah disebut-sebut namanya. Lah terus apa yang dia mau ngomong? Apa yang dia berani nggak ngomong? Kita gimana tuh Iskandar? Kalau hitungan kami itu akan diabai mereka. Karena hitungannya adalah risikonya kecil ketimbang dia kalah. Jadi kita tetap berharap ada hal baik diungkapkan oleh partai politik dan atau tokoh politik sekalipun dia diasumsikan terjerat. Contoh yang paling dekat ini. Siapa yang percaya bahwa Pak Jimli akan memutuskan keputusan MK seperti itu? Putra beliau berpolitik, orang asumsikan nah hasilnya kan politik. Tapi begitu diputuskan, beda. Nah publik melihat oh ternyata iparnya Pak Presiden bisa juga dicopot. Kan tetap ada asumsi baik. Jadi kami percaya bahwa kinerja dari pembagian kekuasaan di Republik ini akan tetap jalan karena nggak mau yang satu dengan yang lain akan ditundukkan. Karena ingin setara di antara mereka. Pokoknya kalau memang orang yang bisa ngambil keputusan kayak Jimmy, ya karena ya dirinya dia benar, tidak ada dosa masa lalu, jadi dia berani. Nah coba kalau yang lain-lain, ini kan dosa masa lalu terlalu banyak, apalagi ketua-ketua umum partai, terlalu banyak, sudah disebut berkali-kali kok di KPK. Lah terus apa? Mereka apa? Bergabung diam semua. Coba DPR bilang mau kasih angket. Dari PDIP itu omong kosong semua, itu semua pada dosa masa lalu semua. Ini kita bicara ya bicara fakta, ya kan? Jadi ya sudahlah. Kalau kita benar, kita sudah betul-betul berjalan lurus, kita mau bersuara pun kita oke lah, ya kan? Mohon maaf aja kan. Tapi kalau hanya kita juga bicara, baru kita bicara diri sendiri, sudah itu omong kosong. Itu mungkin seperti itu kalau saya lihat. Iya. Oke, jadi mungkin ini udah ya setengah jam ya, jadi kita mungkin ya cukup di 30 menit aja. Kita mau minta closing statement meskipun ada tadi pro kontra tentang tadi ketidakpercayaan terhadap orang-orang yang melakukan hak angket atau apapun. Kita mau closing statement dari Bung Tobias untuk negara ini supaya lebih baik, pemilunya damai, tidak ada rusuh. Silakan Bung. Ya terima kasih. Kalau harapan kita dari eksponen pemuda Indonesia ya kita berdoa ya sama-sama agar pemilu ini berjalan dengan baik, berjalan dengan adem. Jadi semua tiga kandidat ini bisa bersama-sama bergandengan tangan. Siapa menang maupun kalah ya tetap kayak dulu lagi. Kayak Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan bisa merangkul lagi. Mungkin itu kita harapan kita sama-sama kan. Itu seperti itu Mas Gun. Dari Bung Iskandar silakan Bung. Iya kalau kami percaya bahwa orang akan berlomba berbuat kebaikan. Orang akan menjadi malu kalau untuk berbuat kesalahan. Harapan kita siapapun dalam mekanisme demokrasi dengan kinerjanya masing-masing ya berjuang untuk itu. Kalaupun ada asumsi bahwa ada orang melanggar demokrasi itu sendiri, dia harus berjuang untuk mematahkan itu. Jadi tinggal kita melihat siapa di antara mereka ini yang kelihatan berbuat baiknya atau kelihatan berbuat buruknya atau tidak kelihatan berbuatnya. Kalau kami tetap berpedoman bahwa kinerja dari seseorang dan organisasi tetap bisa terukur dan bisa terkuak. Kami yakin bahwa siapa yang berusaha untuk merusak demokrasi itu sendiri atau ikut mendukung demokrasi akan mendapatkan hasilnya masing-masing pihak di penghujung demokrasi itu sendiri. Begitu dia Mas Gunawan. Oke, terima kasih Bung Tobias, Bang Iskandar. Semoga bisa menyerahkan pemirsa IGTV. Iya, terima kasih. Demikian pemirsa IGTV, bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh yang sangat-sangat luar biasa. Semoga bisa mencerahkan Republik Indonesia ini. Apalagi menerjemahkan seorang Megawati Soekarno Putri itu sangat susah. Saya sendiri masih belum bisa menebak
siapa sebenarnya yang dituding dimarahi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi kita berharap Ibu Megawati Soekarno Putri panjang umur, sehat dan tetap sabar. Semoga ada kebaikan di negeri ini. Saya mau Gunawan Abdillah, undur diri, salam pemuda Indonesia.